Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu galian PLN yang bikin jalan rusak. Next. Berikut isu permasalahan yang akan dibahas. Next. Untuk isu yang pertama mengenai galian proyek yang tidak dituntaskan. Next. Galian merupakan bagian dari pengerjaan peremajaan pada kabel bawah tanah. Galian PLN yang tidak diselesaikan dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius mengenai persoalan galian kabel PT PLN yang nyaris tidak pernah tuntas. Ketika selesai digali, ditutup sebentar, kemudian dilakukan penggalian terus-menerus begitu seterusnya sepanjang tahun. Permasalahan yang diakibatkan yang tidak kunjung dituntaskan ini diantaranya kemacetan, lingkungan menjadi kotor, menjadi tempat genangan air, serta berbahaya bagi keamanan masyarakat. Next. Untuk penyelesaian permasalahannya, solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penindakan dengan tegas, memiliki standar dalam pelaksanaan proyek, serta partisipasi pemerintah setempat. Next. Untuk isu yang kedua mengenai bahan proyek yang diabaikan. Next. Pemerintah terus melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas jalan umum serta meminimalisir bahaya agar pengguna merasa aman dan nyaman. Namun sayangnya hal tersebut diabaikan oleh beberapa mitra kerja PLN yang mengerjakan galian tegangan kabel. Pekerjaan proyek galian pada kabel dianggap bekerja asal-asalan, salah satunya dalam pemilihan bahan kabel serta sistem pemasangannya. Next. Saat ini, beberapa mitra PLN melanggar peraturan ketentuan standar dan mekanisme giring kabel, yaitu kabel PLN 20 kV yang kedalaman galiannya pun tidak disinyalir memenuhi standar. Lubang-lubang boringnya hanya kedalaman 70 hingga 80 cm. Galian tidak ditutupi baleho dari PLN untuk menandakan adanya pekerjaan galian. Penggunaan kabel transmisi dan distribusi PLN umumnya berbahan aluminium, di mana harga aluminium itu di bawah tembaga. Biasanya kabel tembaga itu dipakai oleh perusahaan swasta non-PLN. Hal tersebut dapat memicu bahaya bagi masyarakat. Kabel listrik bawah tanah juga berbahaya jika tersentuh dalam keadaan terbuka, dapat mengakibatkan cedera serius. Pada sistem saluran kabel bawah tanah, tenaga listrik disalurkan melalui kabel-kabel dengan berbagai macam isolasi pelindungannya. Saluran kabel bawah tanah ini dibuat untuk menghindari risiko bahaya. Next. Untuk itu, solusi dari permasalahannya berupa saluran transmisi bawah tanah yang tetap diperhitungkan, kemudian melakukan pertimbangan konduktivitas serta pelayanan yang lebih baik, serta melakukan kerja yang lebih aman bagi lingkungan. Next. Untuk isu selanjutnya yaitu ada peraturan pengawasan proyek galian. Jadi next. Dalam pembangunan infrastruktur suatu negara dibutuhkan jasa konstruksi yang mencakup pembangunan secara luas, baik pembangunan gedung, jalan, bahkan kabel dalam tanah. Nah, jasa konstruksi ini memiliki lembaga tersendiri, yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 31 Ayat 3. Selain itu, didirikan Departemen Pekerjaan Umum sebagai badan yang menyelenggarakan peraturan perundang-undangan departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan undang-undang tersebut, sehingga dibentuk unit struktural eselon 1 dengan nama Badan Pembinaan, Konstruksi, dan Sumber Daya Manusia. Next. Beberapa badan usaha melaksanakan proyek galian, baik untuk perbaikan maupun maintenance. Dalam melaksanakan proyek galian tentunya dibatasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh yaitu DPRD Kota Bekasi menerapkan peraturan tersendiri tentang proyek galian. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Tempo.co, menurut Daryanto, anggota DPRD Kota Bekasi, aturan ini akan mengharuskan perusahaan dan kontraktor untuk menerapkan bank garansi bahwa lahan yang digali akan dikembalikan seperti keadaan semula. Dan apabila tidak dikembalikan seperti semula, maka akan dikenakan denda yang sekiranya dapat menutupi kerusakan. Hal ini berlaku untuk semua badan usaha, termasuk BUMN atau BUMD. Bisa di next. Adapun diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Di dalamnya memuat prosedur K3 dalam melakukan proyek konstruksi, terutama galian. Sebelum eksekusi proyek, harus dibuat perencanaan keselamatan konstruksi terlebih dahulu. Baik perusahaan maupun kontraktor harus dapat, yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya, yang kedua ada pengendalian risiko, yang ketiga ada program pengawasan, keempat ada peraturan perundang-undangan acuan dalam metode pelaksanaan konstruksi, dan yang terakhir ada sasaran pengawasan. Jadi next. Apabila ada pelanggaran, terutama tentang perizinan, sanksi yang dikenakan bergantung dari peraturan setiap daerahnya. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Pasal 12 Ayat 1, yaitu pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah. Jadi next. Nah, namun pada kenyataannya pemberian sanksi ini masih belum berjalan dengan baik karena masih banyak proyek ilegal yang berjalan.
Contohnya adalah pada Pergub DKI Jakarta nomor 128 tahun 2010 tentang pemasangan jaringan utilitas pada lokasi strategis. Pemberian sanksi hanya sanksi administrasi berupa teguran. Sanksi terberat pun hanya berupa pelarangan kegiatan proyek oleh pemohon selama 1 tahun sejak surat teguran diterbitkan. Bisa di next. Selanjutnya adalah tidak dapatnya ahli dalam penataan jalan. Selanjutnya, peran ahli penataan jalan dibutuhkan dalam proyek galian termasuk galian utilitas seperti listrik dan air. Banyak proyek galian pada ruang jalan yang akhirnya merusak seluruh jalan. Sebelum pemberian izin dari PTSP, hal yang harus dilakukan adalah melakukan survei lapang untuk menentukan lokasi yang bisa digunakan. Pengawasan selama proyek juga harus melibatkan ahli yang akan berperan dalam proyek galian. Kurangnya peran ahli akan berpengaruh pada keselamatan pengguna jalan. Kesalahan dan kegagalan yang kerap terjadi antara lain, yang pertama adalah saluran terbuka yang seharusnya tidak terletak dekat maupun di badan jalan, marka jalan yang salah hingga menyebabkan pengguna jalan bertabrakan, terhalangnya fungsi rambu lalu lintas dan menghilangnya fungsi fasilitas penyeberangan terutama di kawasan yang padat. Selanjutnya, spesifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan. Spesifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan yang pertama adalah ketua tim. Ketua tim merupakan tenaga ahli di bidang arsitektur atau arsitek lanskap. Lalu tenaga ahli jalan atau lintas, tenaga ahli dokumen dan spesifikasi jaga, tenaga ahli SDA atau sumber daya air dan drainase, tenaga ahli geodesi, dan konsultan. Konsultan berperan dalam proyek harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari standar teknis yang ada. Selanjutnya, nah, standar teknis yang harus diperhatikan yaitu pertama, persyaratan umum pekerjaan. Perencanaan kerja harus dilaksanakan secara benar, tuntas, dan memberikan hasil yang baik. Kedua, persyaratan objektif. Pelaksanaan pekerjaan menyangkut macam, kualitas, dan kuantitas. Yang ketiga, persyaratan fungsional. Kegiatan dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Yang keempat, persyaratan prosedural. Pelaksanaan lapang harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, kriteria lain-lain. Mencakup ketentuan dasar perjanjian yang berlaku dari standar, pedoman, dan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan atau kontrak. Kerusakan pada bangunan lain akibat pelaksanaan proyek utilitas menjadi tanggung jawab pemilik utilitas sesuai dengan pedoman penempatan utilitas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2004. Selanjutnya, struktur galian yang lebih tahan dan aman. Berdasarkan pemasangannya, saluran kabel listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu saluran udara dan saluran bawah tanah, yang saluran bawah tanah tersebut terdiri dari tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi. Pada galian tanam langsung SKTR dibutuhkan kedalaman minimal 70 cm dan lebar galian sekurang-kurangnya 40 cm. Pada SKTT, kedalaman galian tanah sekurang-kurangnya adalah 250 cm dari permukaan jalan. Sedangkan pada SKTM minimal kedalaman 80 cm dan lebar 40 cm pada galian di tanah biasa, serta minimal kedalaman 150 cm dan lebar 40 cm pada jalan lingkungan bergantung pada jumlah kabel yang ditanam. Konstruksi. Kabel tanah harus diletakkan di dalam pasir atau tanah halus, bebas dari batu-batuan di atas galian tanah yang stabil, kuat, dan rata. Kabel lapisan pasir atau tanah halus tersebut tidak kurang dari 5 cm di sekeliling kabel tanah tersebut. Tanah hasil galian. Tanah bekas galian harus diletakkan sedemikian sehingga tidak turun kembali ke galian atau mengganggu pengguna jalan atau lahan lokasi galian, yakni 0,3 meter dari pinggir lubang galian. Struktur tanah. Apabila tanah lunak, maka dindingnya perlu ditopang dengan dinding pengaman sementara agar pedihnya terhindar dari longsor. Kemudian pemasangan beton, batu, atau bata pelindung dengan tebal 6 cm dan diberi tanda PLN. Untuk peletakan lebih dari satu kabel disekat dengan batu pengaman setebal 6 cm. Setiap 30 cm, tanah uruk dipadatkan dengan stemper. Isu selanjutnya adalah pemeliharaan jalan akibat proyek galian. Next. Listrik menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan menjadi sumber daya ekonomis yang paling dibutuhkan. Hal ini menyebabkan perkembangan pembangunan ketenaga listrikan yang semakin berkembang. Namun hal ini juga disertai dengan munculnya berbagai masalah yang melingkupi sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi oleh PT PLN. Next. Namun, di samping pemeliharaan sambungan listrik, PT PLN juga harus memperhatikan kualitas lingkungan, terutama kualitas jalan. Perkerasan adalah lapisan yang berada di antara beban lalu lintas kendaraan dengan tanah dasar dan bersifat lebih konstruktif.
Hal ini mengakibatkan perkerasan pada jalan perlu dikelola dengan baik dan tepat. Kerusakan pada jalan akan berpengaruh pada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Next. Contoh kasusnya adalah ada beberapa kasus rusaknya jalan yang disebabkan oleh proyek PLN. Salah satunya adalah pada jalan Tambusai Pekanbaru yang mengalami kerusakan retak pada bahu jalannya. Hal ini disebabkan oleh proyek PLN yang melakukan pemasangan jaringan transmisi bawah tanah atau saluran kabel tegangan tinggi, yaitu 150 kV. Proyek ini dilakukan dengan pengeboran, penggalian, dan sebagainya. Next. Maka seharusnya pihak PT PLN tidak hanya melakukan pemeliharaan terhadap sambungan listrik, tetapi juga melakukan pemeliharaan terhadap kualitas jalan yang menurun akibat proyek galian yang dilakukan. Next. Peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan dengan yang pertama, penutupan retak dalam perkerasan aspal yang dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan. Yang kedua, perawatan permukaan yang mencakup beberapa tipe penutup aspal. Dan yang ketiga, penambalan di seluruh kedalaman yang cocok untuk perbaikan permanen. Next. Keselamatan proyek terhadap masyarakat. Terjaminnya keselamatan dan kesehatan menunjukkan terciptanya self-production yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, galian kabel listrik ini sering mengganggu masyarakat, salah satunya karena tanah galian yang berserakan, kabel yang dibiarkan begitu saja di jalan, rambu penanda yang peletakannya tidak sesuai, serta alat-alat galian yang berantakan. Menurut Nancy 2005, penanaman kabel galian yang berada dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan, yakni tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya, serta tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas. Rambu ini sendiri berperan penting dalam keselamatan proyek terhadap masyarakat. Pastikan rambu memenuhi standar nasional dan dipasang sesuai dengan ketinggian mata pengendara kira-kira 1 meter dengan ketinggian minimal 20 cm dari tanah. Kriterianya yakni mencolok, mudah dibaca, mudah dipahami, terpercaya, konsisten, dan benar. Berikut merupakan contoh penggunaan rambu dan dalam proses pekerjaan galian di jalan. Yang terakhir adalah peran pemerintah terhadap perizinan proyek galian. Selanjutnya. Nah, undang-undang atau peraturan yang mengatur kegiatan proyek pemanfaatan ruang jalan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 membagi kegiatan pembangunan jalan menjadi kegiatan pembangunan jalan secara teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Lalu dari Kementerian PUPR tahun 2005 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan harus menerapkan prinsip berkelanjutan antara lain yaitu dalam pemanfaatan material terbarukan, pemanfaatan ulang material, dan pengurangan penggunaan energi. Dan yang terakhir adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pihak yang berperan dalam mengatur perizinan proyek galian merupakan daerah masing-masing berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Selanjutnya. Izin pemanfaatan ruang jalan berdasarkan Permen PU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 4. Yang pertama, bahwa pemanfaatan ruang jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Pemanfaatan yang memerlukan perlakuan khusus wajib memperoleh dispensasi. Pihak yang memiliki kewenangan ini adalah pejabat yang ditunjuk langsung melalui wewenang menteri selaku penyelenggara jalan, yaitu Kepala Balai Besar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Wewenang gubernur, bupati, wali kota memberi izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk membangun jalan di daerahnya masing-masing. Permohonan izin dapat diajukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun daerah yang harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. Selanjutnya. Syarat dan ketentuan perizinan.
Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa rencana teknis secara rinci, metode pelaksanaan, izin usaha jika pemohon merupakan badan usaha, perizinan yang ditetapkan pemerintah daerah, dan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga. Nah, untuk ketentuan yang harus dipenuhi seperti telah dijelaskan pada isu nomor 4, penanaman kabel galian yang berada dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan yang telah disebutkan. Nah, PTSP PTSP yaitu pelayanan terpadu satu pintu selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam memberikan 167 perizinan dari 22 kementerian atau lembaga termasuk yang akan memberikan izin untuk proyek galian PLN. Nah, selanjutnya. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi sumber dari literasi kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.